Halo, peserta didik kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya kita tahu bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Dan dengan adanya klasifikasi makhluk hidup, kita akan lebih mengenali berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri. Pengertian dari klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama dan dimasukkan ke dalam satu kelompok, dan bila dalam persamaan ditemukan ada ciri dan sifat, maka dipisahkan lagi ke dalam kelompok yang lain yang lebih kecil sehingga diperoleh kelompok-kelompok makhluk hidup dengan jenjang yang berbeda. Ada beberapa tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu kita dapat mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Kemudian yang kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Kemudian dalam klasifikasi makhluk hidup juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu untuk mempermudah kita dalam mempelajari organisme yang sangat beragam. Dan yang kedua, untuk melihat kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Dalam klasifikasi makhluk hidup memiliki dasar-dasar. Yang pertama, persamaan dan perbedaan. Yang kedua, ciri anatomi dan morfologi. Yang ketiga, ciri biokimia. Keempat, manfaat. Dasar yang pertama yaitu perbedaan dan persamaan. Kita ambil contoh misalnya burung elang dan ayam. Dalam persamaan, mereka memiliki bulu yang sangat banyak di seluruh tubuh mereka dan juga memiliki paruh. Kemudian di dalam perbedaan, pada burung elang, ia merupakan hewan pemakan daging atau karnivora, sedangkan ayam, ia merupakan golongan hewan yang pemakan biji-bijian atau herbivora. Dan pada dasar yang kedua yaitu ciri anatomi dan morfologi. Misalnya pada tumbuhan, ciri morfologinya bentuk pohonnya, bentuk daunnya, bentuk bunganya, warna bunganya. Kemudian pada ciri anatomi, pada tumbuhan kita melihat ciri dari sel kambiumnya, kemudian sel trakeanya, dan ciri-ciri anatomi yang ada pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu ciri biokimia. Kita dapat melakukan pengklasifikasian terhadap makhluk hidup dapat dilihat dari jenis selnya, jenis proteinnya, dan juga jenis sel DNA-nya. Dengan begini, kita dapat menentukan ciri-ciri kekerabatan pada makhluk hidup. Dalam klasifikasi makhluk hidup, kita juga belajar tentang tingkatan takson. Takson yaitu klasifikasi makhluk hidup yang dikelompokkan dari kelompok besar sampai ke kelompok kecil. Nah, urutan dari kingdom ke spesies disusun berdasarkan persamaan ciri-ciri yang paling umum, kemudian semakin ke bawah persamaan ciri-cirinya semakin kecil. Ada 7 tingkatan takson dalam klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu kingdom, yang kedua filum atau divisi. Kalau filum itu untuk tumbuhan dan divisi itu untuk hewan. Kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kemudian kita akan belajar tentang tata nama. Banyak makhluk hidup yang mempunyai nama lokal. Nama ini bisa berbeda di satu daerah dengan daerah yang lain. Untuk mempermudah komunikasi, makhluk hidup harus diberikan nama yang unik dan dikenal di seluruh dunia. Berdasarkan kesepakatan internasional, digunakanlah metode binomial nomenklatur. Metode ini merupakan metode yang sangat mudah dalam pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Aturan dalam penamaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, huruf pertama dari kata yang menunjukkan marga atau genus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital.
Yang kedua, kata kedua ditulis dengan huruf kecil semua. Jika nama jenis ditulis tangan, harus diberi garis bawah per kata pada kedua nama tersebut. Akan tetapi, jika dicetak, harus memakai huruf miring atau tanpa garis bawah. Dan aturan yang ketiga yaitu jika nama petunjuk jenis pada hewan lebih dari 2 kata, kedua kata tersebut harus dirangkai dengan tanda penghubung. Kladogram adalah pohon diagram yang menunjukkan kesamaan evolusi dan hubungan antar spesies dan organisme. Nah, sedangkan filogenetik yaitu cabang dari biologi yang menunjukkan hubungan evolusioner atau pola keturunan kelompok organisme. Ada 3 kelompok filogenetik. Yang pertama kelompok monofiletik, yang kedua parafiletik, yang ketiga kelompok polifiletik. Ketiga jenis kelompok pada filogenetik ini dapat dipahami dengan menggunakan pohon filogenetik. Pohon filogenetik ini merupakan diagram percabangan yang menunjukkan hubungan evolusi nenek moyang serta keturunannya. Nenek moyang terakhir dari semua keturunan di pohon ini diwakili oleh akar. Nah, organisme keturunan tersebut diberi label di ujung pohon filogenetik. Baik, sekian dari materi klasifikasi makhluk hidup hari ini. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Dadah!